Terakhir ini Pak Mendagri mohon izin tentang sekolah rakyat. Inilah tadi sudah sampaikan gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini adalah benar-benar gagasan dari Presiden. Sementara gambar ini atau foto ini sebagai inspirasi buat kita bahwa inilah anak-anak Indonesia yang hidup bersama kita di Indonesia, ada yang berangkat sekolah dan ada yang berangkat memulung. Kemudian saya menerjemahkan apa yang menjadi atensi Bapak Presiden ini dengan foto berikutnya. Sekolah rakyat adalah masalah spesifik diselesaikan dengan kebijakan spesifik dan sekolah rakyat adalah affirmative policy. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan kalau mereka diperlakukan sama, maka yang kecil tidak bisa melihat pertandingan sepak bola. Tapi setelah mereka diperlakukan sesuai kebutuhannya, ada kesetaraan, maka si kecil pun bisa mengikuti pertandingan sepak bola itu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa arahan Presiden kepada kami semua sama. Arahan Presiden kepada kami semua sama dan kami diminta untuk bekerja sama. Ini adalah tim penyelenggara sekolah rakyat, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tetapi terus terang kami di sini ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Menteri Dalam Negeri telah melakukan suatu dukungan yang luar biasa sehingga perencanaan, mulai dari perencanaan dan juga kita secara simultan juga sudah mulai kerja di lapangan bisa berjalan dengan baik. Ke depan PR kita masih banyak, terutama dukungan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi saya berterima kasih sekali Pak Menteri Dalam Negeri bersama jajaran luar biasa memberikan dukungan kepada kami. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini singkat saja, inilah visi misi sekolah rakyat yang sudah bisa kita rumuskan dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Tetapi yang jelas sekolah ini adalah sekolah berasrama, kurikulumnya kurikulum formal dan juga ada pendidikan karakter. Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1 atau desil 2, tidak bisa keluar dari itu. Dan yang berikutnya juga ada komitmen dari orang tua untuk bisa mengawal anaknya agar bisa menuntaskan sekolah, serta nanti ada tes kesehatan dan juga tes administrasi. Ini Pak Mendagri perlu saya laporan sebagai bagian akhir yang ingin kami sampaikan. Sekarang ini dengan dukungan Pak Mendagri sudah ada 356 titik usulan, baik itu dari kabupaten, kota maupun provinsi. Target sesuai arahan Presiden tahun 2025 dimulai membangun di 200 titik lokasi yang nanti lewat Satgas ditentukan siapa yang paling tepat untuk mendapatkan kesempatan tahap pertama ini. Titik prioritas yang dipilih berdasarkan tingkat kesiapan sesuai penilaian hasil DES dan yang kedua adalah tingkat kemiskinan di daerah. Tahap 1 53 titik alhamdulillah sudah selesai disurvei dan sekarang sudah sedang dirancang untuk revitalisasi atau renovasi. 85 titik sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu nanti akan kita diskusikan lewat DES apakah 85 ini sebagian diantaranya bisa diikutkan untuk proses pembelajaran tahun ini. Tapi yang sudah bisa dipastikan tahun ini akan dimulai pembelajaran tahun 2025-2026 di 53 titik. Ada yang dimulai dari jenjang SD, ada yang dimulai dari jenjang SMP, dan ada yang dimulai dari jenjang SMA atau sederajat. Bapak Presiden ingin setiap sekolah rakyat nanti bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
5 titik tahap 1 itu ada di Sumatera, di Kalimantan, tentu di Sulawesi, di Papua, di Maluku, di Bali, juga Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan juga 26 diantaranya adalah di Pulau Jawa. Titik usulan terus bertambah, sisanya akan diproses secara simultan. Ini adalah titik-titik dari 53 tahap 1 yang telah selesai disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, proses finalisasi untuk RAB, DED, dan seterusnya. Dibangun dengan skema revitalisasi atau renovasi aset. Ini adalah gambar prototip dari sekolah rakyat. Ini Pak, mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi saja bagi kita semua sebagai informasi awal, di mana lahannya itu minimal dibutuhkan 6 hektar Pak Menteri. 6 hektar dengan gambar seperti itu ada untuk sarana olahraga dan sarana prasarana pendukung lainnya, ada asrama untuk siswa, ada tempat untuk belajarnya, sekolah, dan juga ada perumahan untuk guru. Kita harapkan ini sesuai arahan Presiden terakhir, luas itu sekurang-kurangnya itu paling enggak 6,38 hektar, atau juga kalau memang memungkinkan itu adalah 7,65, 7 hektar lebih. 7 hektar lebih. Ini beberapa hal yang kami titipkan untuk Pemda. Yang pertama, ini adalah tertera juga dalam Inpres nomor 8 tahun 2025. Satu, penyiapan lahan dan perizinan atau legalitasnya. 2, penyiapan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Di antaranya adalah pemetaan guru ASN untuk penugasan pada sekolah rakyat, pemetaan guru P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk sekolah rakyat. Berikutnya, terus bersama Kementerian Sosial, pendamping PKH, jemput bola untuk mencari siswa dari keluarga di desil 1 atau desil 2, di miskin ekstrim atau miskin, diprioritaskan tidak terdaftar di Dapodik dan data Kemenak. Dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat dan juga kepala desa maupun Pak Lurah atau Bu Lurah. Ini yang mungkin Pak Mendagri kami bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, tadi kami juga sudah diskusi dengan Pak Menteri Dalam Negeri, insya Allah ke depan regulasi-regulasi yang dibutuhkan oleh Pemda nanti akan dimatangkan dulu di Jakarta, setelah itu mohon nanti bisa ditindaklanjuti di daerah. Saya berterima kasih.